Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria tewas tersengat aliran listrik saat memasang baliho di Samarinda. Pasar murah di Tarakan hanya dibuka beberapa jam. Ini terjadi karena semua dagangan diserbu pembeli. Hasil karya peserta didik yang mengikuti program paket C di Balikpapan dipamerkan. Pengerjaan pemasangan baliho di Jalan Anggur Sidodadi, Samarinda Ulu, Selasa siang geger. Ini terjadi setelah Joko Hadi Prasetyo, pekerjanya, tewas tersengat aliran listrik. Dari relawan kemanusiaan didapat informasi korban saat itu bekerja bersama beberapa rekannya. Secara tiba-tiba korban tersungkur. Saat dievakuasi kondisinya masih bernafas, namun setelah tiba di rumah sakit sudah tidak bernyawa. Korban itu lemas, tapi masih bernapas. Jadi kita penanganan pertama di lapangan. Jadi dibantu dengan rekan-rekan kerjanya, itu aja. Kondisi di TKP sendiri seperti pada saat itu, menurut keterangan teman-teman seperti apa dia? Sedang apa gitu? Lagi memperbaiki kabel. Nah, itu kabel kurang termonitor kami. Kurang termonitor ya? Jadi pada saat di TKP kondisi kurang sudah tergeletak atau seperti apa? Sudah langsung jatuh ke bawah. Sudah di bawah. Sudah di aspal ya? Iya. Sudah di aspal ya? Bukan di aspal, di pinggir parit. Di pinggir parit. Tertelungkup atau terlentang? Terlentang. Terlentang ya. Kepastian tewasnya korban disampaikan Babim Kantipnas Sidodadi Aibtu Darususanto. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad tersebut divisum oleh tim medis rumah sakit. Saat ini saya berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Basarani. Saya tadi mendapat informasi dari warga bahwasanya di Jalan Anggur, di dekat Gang Ontel, tepatnya di RT 54, ada kejadian orang kesetrum yang akhirnya korban meninggal dunia, yang sekarang saat ini dibawa ke ruang jenazah yang kemudian akan dilanjutkan untuk mendapatkan visum. Kemudian kita menunggu dari kepala kerjanya, oleh karena ini yang bersangkutan atau korban menurut cerita atau saksi yang di lapangan atau rekan kerjanya mau memasang baliho. Masang baliho apa ya? Atas permintaan keluarga, jasad Joko Hadi Prasetyo dibawa ke rumah duka di Desa Batuah, Kutai Kartanegara untuk dimakamkan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengosongan paksa terhadap bangunan sebuah ruko di Pasar Kelandasan Balikpapan ini dilakukan sebuah ormas Selasa siang. Mereka mengaku sebagai perwakilan ahli waris dari pemilik lahan yang sudah didirikan ruko. Ormas ini mengambil tindakan seperti itu karena penghuninya tidak mau keluar meski sudah diberi peringatan. Kelompok ini berani bersikap seperti itu setelah memenangi persidangan di tingkat kasasi. Kalau ini orangnya kooperatif, dia nepot. Jadi karena sudah berlangsung lama, kita kasih peringatan berkali-kali namun diabaikan. Maka dari itu kami kosongkan secara paksa. Ini lahan ini punya siapa nih Pak? Ahli waris.
Ahli waris. Dato' Abdurrahman. Nah, sedangkan untuk pemilik ruko sendiri ini bertahan karena apa nih sebenarnya? Karena dia menyatakan memiliki sertifikat. Oke. Sedangkan semenjak putusan dari Mahkamah Agung itu turun, itu secara otomatis sertifikat itu gugur. Oke. Nah, secara hukum gugur. Maka dari itu, jika itu tidak gugur, tidak mungkin dari beberapa ruko yang sudah lebih separuh dari ruko membayar ke kami. Nah, termasuk Pemkot. Nah, sedangkan dia masih bertahan dengan sertifikatnya. Penyewa ruko menyatakan, tindakan tersebut sangat merugikan sebab tempat usahanya kini tak ada lagi. Ia menegaskan perkara tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Merugikan saya. Sedangkan kejelasan hukumnya belum ada. Ini saya dari kemarin lapor ke Polres, belum ada tindakan juga dari Polres. Katanya dari Polres kalau ada tindakan seperti ini baru mereka bertindak. Nah, sedangkan ini belum ada yang datang ini dari Polres. Sudah coba dihubungi sebelum mereka datang ini, Mas? Dari Polres. Yang baik pemilik ruko maupun petugas ke sana. Pemilik bangunan sudah ke sana. Meski pengosongan paksa ini hanya dilakukan ormas, namun situasinya tetap aman. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Puluhan angkot di Balikpapan ini sengaja diparkirkan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan kantor wali kota. Protes ini atas kebijakan pembelian BBM yang dinilai menyulitkan. Sopir mengaku kebijakan baru tersebut menyulitkan karena saat hendak membeli BBM, mereka harus berputar cukup jauh. Sudah begitu, waktu yang diberikan kepada angkot hanya 2 jam dari pukul 14.00 hingga 16.00 WITA. Jadi kalau sampai kehabisan bensin di pinggan, dorong masalah bahan bakar. Ini angkot ini diprioritaskan jam 2 sampai jam 4 aja pengisiannya. Kita ini protes karena kenapa mesti angkot diprioritaskan jam sekian. Maunya itu kita harus diluaskan dimanapun mau mengisi itu bebas. Begitu. Pengisiannya berdasarkan trayek, Pak ya? Iya, Bu. Kalau nomor 3 di terminal. Kilometer keempat. Umpama Bapak kehabisan bensin di pinggir apa di harus dorong Pak. Jadi kalau mau didorong dari kalau seumpama di sepinggan. Nomor 6 di Karanganyar. Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin menyatakan, pembelian BBM di SPBU tertentu dan jam pembelian BBM tujuannya untuk mengurai antrian. Sementara aplikasi kartu yang diberikan itu tujuannya untuk memudahkan mendapatkan subsidi. Mana ada plat atas bisa ngisi. Pakai barcode. Iya. Tadi kita bahas, kita ambil jalan tengah ya. Jalan tengah pertama tidak mungkinlah semua SPBU harus kita berikan karena memang tetap harus dengan SPBU tertentu yang menghindari kemacetan. Nah, yang kedua terhadap penggunaan aplikasi yang mereka merasa kesulitan akan dibantu oleh Pertamina dan teman-teman di Sub. Intinya dengan aplikasi kartu itu diharapkan bahwa pengguna BBM supir angkot sesuai dengan tepat sasaran, sesuai dengan peruntukannya. Kita menjaga itu jangan sampai nanti justru dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berhak kemudian menggunakan subsidi BBM bersubsidi tersebut. Usai mendapatkan penjelasan dari Pemkot, para sopir angkot akhirnya membubarkan diri. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Pria dan wanita yang digiring petugas imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara ini merupakan warga asing yang ditangkap petugas karena berbagai persoalan. Terdapat 2 warga Pakistan yang divonis penjara dan denda oleh majelis hakim. Sementara tindakan administratif diberikan kepada puluhan warga asal Malaysia dan Filipina. Mereka dideportasi melalui Pelabuhan Internasional Tunontaka Nunukan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Bitung Manado. HR divonis hakim dengan pidana penjara selama 6 tahun. Saya ulangi, 6 tahun dan pidana denda sejumlah 600 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan. Sedangkan untuk RA divonis hakim dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 600 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan. Selama itu, kantor imigrasi Nunukan melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap warga negara asing berjumlah 46. Imigrasi Nunukan akan terus berupaya meningkatkan fungsinya agar setiap warga asing yang masuk ke Indonesia memiliki dokumen yang sah. Tim Liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara.